Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6611 sampai bab 6620. Keluarga Rothschild yang merasa puas, terinspirasi dengan kegembiraan sepanjang perjalanan ke istana. Semakin Howard memandang Steve, semakin dia menyukainya. Dia terus meratapi dalam hatinya bahwa dia telah melahirkan seorang putra yang baik, yang bijaksana dan berbakti. Mendapat persetujuan ayahnya, Steve dalam suasana hati yang baik. Dia berharap bisa pindah ke Tiongkok sesegera mungkin, dekat dengan Charlie dan mendekatkan persahabatan keduanya. Steve sepertinya akan pergi ke China sendirian, yang pastinya akan bermanfaat dan tidak berbahaya. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan dukungan Charlie dalam warisan keluarganya, dia tetap berharap bisa mengandalkan kelemahan dan menjilatnya untuk memenangkan hati Charlie. Jauh lebih baik menukar ramuan di sana daripada tinggal di Amerika dan berada di bawah hidung orang tua itu dan merasa iri, waspada, dan muak padanya. Alhasil, ayah dan anak tersebut masing-masing memiliki pemikiran masing-masing. Hubungan mereka kembali ke keadaan harmonis seperti saat Steve muda masih. Ketika keduanya tiba di istana, para pengawal kerajaan sudah menunggu di kedua sisi jalan istana. Mengetahui bahwa orang-orang seperti Howard harus menyelamatkan mukanya, Helena juga mengatur untuknya penghormatan tertinggi dari keluarga kerajaan Nordik. Di alun-alun di depan bangunan utama istana, Helena dan Ratu Tua berhenti berdampingan. Setelah keluarga Rothschild turun dari mobil, mereka mendatangi dua wanita itu dan mencium tangan mereka dengan hormat. Howard memandang Helena dan berkata dengan rasa terima kasih. Yang mulia Ratu, terima kasih atas undangan baik Anda. Merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Rothschild kami untuk datang ke istana Nordik untuk makan malam bersama Anda dan Nyonya Iliad. Helena tersenyum dan berkata, Tuan Rothschild, sama-sama. Kalian berdua adalah tamu terhormat keluarga kerajaan Nordik. Ini seperti kembali ke rumah kalian sendiri di sini. Kalian tidak perlu terlalu formal. Setelah itu, dia berkata, kalian berdua, makan malam masih disiapkan. 2 jam lagi akan dimulai. Saya akan mengantar kalian berkeliling istana dulu. Howard berkata, bagus sekali. Merupakan kehormatan besar bagi kami. Yang mulia Ratu mengajak berkeliling secara langsung. Helena mengangguk ringan, tersenyum kecewa, lalu mengajak ayah dan anaknya berkunjung dari aula utama istana. Apa yang disebut kunjungan itu sebenarnya adalah untuk menunjukkan niat baik kepada Howard. Charlie ingin menggunakan pendekatan dua arah untuk mendapatkan nilai dari Howard dan Steve, ayah dan anak. Tentu saja dia tidak akan terlalu pelit dengan wajah dan manfaatnya, harus diberikan. Kebaikan Helena kepada Howard menjadi motivasi utama Howard untuk terus mengabdi pada Helena. Steve mengikuti di belakang ayahnya, menemaninya berkeliling seperti burung puyuh yang patuh. Selama periode ini, ayah dan Helena terus berbicara. Sedangkan Steve tidak banyak bicara. Pikirannya sama sekali bukan tentang mengunjungi istana Nordik, atau Ratu Nordik Helena. Dia memikirkan Charlie yang mengatakan bahwa dia akan datang ke Eropa Utara ketika dia berada di Tiongkok saat ini. Jadi, saat Helena sedang menjelaskan koleksi seni kerajaan kepada ayahnya, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Charlie. Isi pesannya adalah, Tuan Wade, apakah Anda di Eropa Utara? Charlie dengan cepat menjawab, saya sedang makan malam di ruang pesan keluarga kerajaan Nordik. Steve terkejut dan berpikir dalam hati, mengapa Charlie juga ada di ruang pertemuan? Mungkinkah Helena mengundang ayahku dan aku, dan Charlie bersama-sama? Bukankah akan ada canggung jika bertemu? Karena gugup, dia buru-buru membalas pesan Charlie dan bertanya, Tuan Wade, apakah Anda makan malam bersama kami nanti? Charlie menjawab tidak. Saya akan pergi setelah makan. Masih lebih dari 1 jam sebelum makan malam Anda dimulai. Anda seharusnya tidak melihat saya. Steve menghela napas lega. Sepertinya Charlie tidak berencana bertemu ayahnya. Jadi, dia segera bertanya, Tuan Wade, bolehkah saya pergi ke ruang komunitas untuk berdiskusi dengan Anda? Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan secara langsung kepada Anda. Charlie menjawab, kamu bisa datang jika kamu mau. Steve ingin bertemu Charlie, selain untuk dekat dengannya, juga untuk memikirkan tentang masa tinggalnya yang akan datang di Tiongkok.
Melihat Charlie juga setuju untuk bertemu, dia segera berkata, "Baiklah, Tuan Wade. Tunggu sebentar, saya akan segera ke sana." Kemudian, dia berpikir sejenak, berjalan ke arah Helena dan Howard, dan berkata, "Maaf, Yang Mulia, bolehkah saya bertanya tentang kamar mandi? Ke arah mana harus pergi?" Helena menebak bahwa dia pasti akan bertemu Charlie. Helena tersenyum dan berkata, "Kamu bisa pergi ke kamar mandi di ruang persahabatan. Berjalan melalui koridor di sisi timur lantai pertama sampai akhir." "Baiklah. Terima kasih Yang Mulia Ratu." Steve memberi hormat, lalu berbisik kepada ayahnya. "Ayah, saya pergi dulu. Anda serta Yang Mulia Ratu bisa berbicara dulu. Silakan." Howard mengangguk. Menurutnya, Steve hanyalah sebuah foil hari ini. Tidak masalah apakah dia ada di sana atau tidak. Dia tidak mengambil hati. Ketika Steve tiba di ruang perjamuan, Charlie, Vera, Christian dan Duncan sedang duduk di meja makan besar untuk makan. Steve berlari ke arahnya. Ketika melihat Charlie, Steve dengan cepat memasang ekspresi bersemangat, berjalan cepat ke sisinya, dan berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Wade. Kita bertemu lagi." Charlie mengangguk dan memperkenalkan paman keduanya Kaiden, yang duduk di seberangnya. Dia berkata, "Steve, izinkan saya memperkenalkan paman kedua saya Kaiden Aker. Anda pasti pernah bertemu dengannya, kan?" Steve mengenal Kaiden, tetapi dia belum pernah menjalin persahabatan satu sama lain. Sekarang setelah bertemu lagi, dia melangkah maju untuk menjabat tangan dengan sangat antusias. Steve berkata, "Halo, Tuan Aker. Kita sudah saling kenal satu sama lain. Lain sejak lama." Kaiden tersenyum dan berkata, "Saya tidak menyangka akan bertemu Tuan Rothschild di sini." "Suatu yang terhormat." Steve dengan cepat berkata, "Panggil saja saya Steve. Jangan panggil saya Tuan Rothschild. Itu terlalu bernyanyi. Anda paman Tuan Wade dan akan menjadi teman baik saya di masa depan. Tidak perlu seperti ini di antara teman baik." Kaiden mengangguk dan tersenyum. "Oke Steve. Panggil saja aku Kaiden mulai sekarang. Atau panggil nama lainku, Kevin." Steve tersenyum dan berkata, "Saja menelepon saja Kaiden." Kali ini, Charlie memperkenalkan Duncan dan berkata, "Steve, ini Inspektur Duncan. Saya tidak perlu memperkenalkan lagi, bukan?" "Tidak, tidak, tidak," kata Steve sambil tersenyum. "Saya tinggal di New York. Bagaimana mungkin saya tidak pernah mendengar nama Inspektur Lee? Saya sudah mengaguminya sejak lama." Setelah itu, dia berinisiatif mendekati Inspektur Lee dan menyerahkan tangannya. Charlie kemudian menunjuk Vera untuk hadir dan memperkenalkan. "Ini adalah salah satu adik perempuanku, bernama Vera Lafor." Melihat sifat feminin Vera, Steve tidak terlalu khawatir. Dia ingin melangkah maju dan mencium tangannya. Charlie menyela dengan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu berusia di bawah 18 tahun, cium saja tangannya." Steve tidak merasa malu dan segera menarik tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak mengira Nona Lafor masih begitu muda. Jika Anda memiliki kesempatan pergi ke Amerika Serikat di masa depan, Anda akan menghubungi saya. Saya akan mengatur resepsi terbaik." Vera mengangguk dengan sopan, tersenyum, dan berkata, "Terima kasih sebelumnya, Tuan Rothschild." Charlie memandang Steve dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Steve, kenapa kamu tidak menemani ayahmu dan datang ke sini menemuiku?" Steve tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Dia berkata, "Tuan Wade, saya ingin memberitahu Anda bahwa saya telah mencapai konteks dengan ayah saya. Kami akan membangun kantor keluarga Rothschild di daratan Tiongkok untuk bertanggung jawab atas investasi keluarga di Tiongkok. Pada saat itu, saya akan bertanggung jawab penuh atas kantor keluarga ini. Dan saya secara pribadi akan pergi ke Tiongkok untuk mengambil alih semua bisnis kantor ini. Keluarga akan mengucurkan sejumlah 50 miliar dolar untuk meningkatkan investasi di Tiongkok. Dan saya akan membangun kantor ini di Aurus Hill." Charlie tidak terkejut dengan berita ini. Steve adalah orang yang cerdas. Setelah dia datang ke Aurus Hill terakhir kali, dia pasti sudah menyadari bahwa dia adalah orang yang mulia di masa depan. Pilihan yang bagus tentunya karena akan memudahkan dirinya untuk mencubitnya dengan tangan. Jadi, Charlie tersenyum dan berkata kepada Steve, "Steve, saya ingin menyambut Anda atas nama Aurus Hill dan warga Aurus Hill." Steve berkata dengan penuh semangat, "Tuan Wade dan penduduk Aurus Hill dapat yakin bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga untuk berkontribusi pada pembangunan Aurus Hill." Charlie tercengang. "Dari siapa kamu mempelajari keterampilan ini?" Steve tersenyum dan berkata dengan jujur, "Saya telah menonton banyak film dan televisi Tiongkok akhir-akhir ini. Semuanya mencerminkan periode Perang Dunia II. Sejujurnya,
Saya sangat terpesona oleh keberanian para pahlawan nasional Tiongkok itu. Charlie merasa puas dengan sikap Steve. Biasanya Steve memanfaatkannya. Lagi pula dia menerima pil penyembuhan terakhir kali. Menurut logika memancing dan membuat sarang, Charlie pasti membuat sarang yang berat baginya. Jadi dia berkata kepada Steve, "Steve, saya telah melihat tekad Anda membangun Aurus Hill. Selanjutnya, itu tergantung pada tindakan Anda yang sebenarnya. Karena Anda telah melakukan banyak pekerjaan rumah, Anda harus tahu bahwa sekaranglah waktunya untuk menguji Anda." Steve menegakkan tulang punggungnya dan meletakkan tangannya di pelipisnya. Alam bawah sadarnya memahami bahwa dia harus meluruskan pinggangnya dan segera memberi hormat. Lalu beritahu Charlie, yakinlah bahwa dia tidak akan mengecewakan harapannya. Tapi setelah nenek moyang, perbedaan budaya masih terlalu besar. Dia mengangkat tangannya setengah dan meletakkan kembali. Lalu dengan cepat berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, tolong jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik." "Baiklah," Charlie mengangguk sedikit dan berkata, "Sebaiknya kamu segera menemani ayahmu berkunjung. Kita akan berkumpul ketika kamu tiba di Tiongkok." "Oke," Steve berkata cepat. "Kalau begitu kita akan bertemu lagi di Tiongkok." "Tuan Wade, Tuan Aker, Inspektur Lee, dan Nona Lafor, saya pamit dulu. Saya akan berkunjung lagi di Aurus Hill." Beberapa orang mengucapkan selamat tinggal kepada Steve dengan sopan dan melihat Steve pergi tanpa ragu-ragu. Setelah dia keluar dari ruang dialog, Kaiden berkata sambil tersenyum, "Saya bertemu Steve Rothschild berkali-kali. Setiap kali dia lalu sombong dan berpikiran tinggi. Ini pertama kali dia begitu rendah hati seperti ini." Charlie berkata sambil tersenyum, "Setelah Anda meminta bantuan orang lain, Anda akan kehilangan kepercayaan diri." Setelah itu, Charlie berkata lagi, "Ngomong-ngomong Paman, apakah teknisi sudah memberikan titik waktu yang akurat kapan model AI akan diserahkan sepenuhnya dan perhitungan khusus dapat dilakukan?" "Lusa," Kaiden menjawab. "Semua pekerjaan serah terima akan selesai sebelum jam 6 sore lusa, waktu Nordik." "Oke," Charlie mengangguk dan berkata, "Terima kasih, dan Inspektur Lee akan menyetujui kemajuan serah terima besok. Saya akan membawa Vera keluar. Dia pernah tinggal di Eropa Utara sebelumnya dan ingin kembali dan melihat-lihat." Kaiden berkata, "Oke, silakan. Jangan khawatir tentang pusat data. Detektif Lee dan saya akan menyetujuinya." Pagi berikutnya, saat langit di Eropa Utara masih gelap, Charlie mengendarai kendaraan off-road Land Rover yang disediakan oleh Helena. Dia mengantar Vera ke Bergen, kota terbesar kedua di Eropa Utara. Peternakan tempat Vera awalnya tinggal terletak di sana. Jarak antara kota Oslo dan Bergen sekitar 400 km. Sedangkan peternakan Vera berada di pinggiran Bergen. Lebih dekat dengan kota Oslo. Jaraknya sekitar 300 km dan memakan waktu sekitar 4 jam berkendara. Karena malam hari yang panjang, dan bisa memanfaatkan waktu gelap untuk bepergian. Keduanya berkendara keluar istana. Vera, co-driver, melihat ponselnya dan berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan, maskapai penerbangan yang dijual oleh Perkumpulan Penghancuran King kemarin mengizinkan rute baru yang akan lepas landas dini hari." Charlie bertanya padanya, "Rute baru apa? Dari mana ke mana?" Vera menjawab, "Dari Frankfurt ke Afrika Selatan lebih dari 8.000 km. Setelah mengatakan itu, Vera menambahkan, "Namun, begitu pesawat terbang di atas Nigeria, menampilkan kode darurat, dan kemudian mendarat di kota pelabuhan Lagos, Nigeria. Dikatakan bahwa ada alarm secepatnya di ruang kargo. Setelah menghilangkan bahaya yang tersembunyi, pesawat lepas landas lagi." Charlie mengerutkan kening dan berkata, "Lagos, Nigeria, mengapa kota ini terdengar familiar?" Vera bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tuan, apakah Anda pernah ke sana?" "Tidak," kata Charlie. "Sepertinya aku pernah mendengar di suatu tempat." Setelah mengatakan itu, Charlie berpikir sejenak dan berkata, "Saya ingat sebelum Anda diserang, saya menemukan petunjuk tentang Yuantai International Express, dan kemudian menyatukan 6 pesawat kargo Boeing 777 milik Yuantai. Salah satunya adalah di Lagos, Nigeria. Pesawat kemudian berangkat ke Swedia dari Nigeria, Afrika Barat, mungkin untuk menjemput pengawal kavaleri yang ingin menangkap kamu." Vera berkata, "Dalam hal ini, kemungkinan besar ada stasiun Yuantai di Nigeria." Charlie mengerutkan kening dan berkata, "Rute penerbangan diterapkan ke Afrika Selatan, dan kode darurat dikeluarkan di tengah jalan untuk mengalihkan ke Nigeria. Tampaknya tidak ada masalah, tetapi selalu terasa seperti disengaja." Vera mengangguk. Karena pesawat mereka pernah beroperasi di Nigeria sebelumnya.
Kali ini rasanya tidak biasa jika mereka mendarat secara tidak sengaja di Nigeria. Mungkin saja situasi darurat itu hanya terjadi di kedok. Setelah terbang di Eropa selama beberapa hari, mereka akan mulai terbang secara normal. Charlie bertanya padanya, jika mereka menyerang dari timur ke barat, dengan kedok pergi ke Afrika Selatan, tapi sebenarnya ingin pergi ke Nigeria, lalu apa tujuan mereka? Menggunakan alasan keadaan darurat, mendarat di Nigeria, lalu mengangkut barang ke Nigeria. Vera berkata, spekulasi Anda tidak mungkin. Mereka mungkin berpikir tidak aman jika terbang langsung ke Nigeria. Mereka menggunakan metode ini untuk membingungkan kita. Karena ini adalah alarm asap di ruang kargo. Semua kargo di ruang kargo harus dikosongkan setelah mendarat dan memeriksa bahaya yang tersembunyi. Jika tujuan sebenarnya barang tersebut adalah Nigeria, kargo transshipment dapat diselesaikan di tautan ini. Meskipun Nigeria adalah negara dengan perekonomian terbesar di Afrika, namun masih cukup kacau secara internal. Saya tidak tahu berapa tahun kerja keras yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah mengatakan itu, Vera menambahkan, namun, keluarga Nu masih merasa masalah ini agak aneh. Guru, dengarkan saja dan jangan ikuti petunjuk ini. Charlie bercanda. Perkumpulan penghancuran King telah banyak terlibat dengan perusahaan pelayaran. Mungkin mereka hanya ingin menggunakannya untuk memancing. Saya harus memodifikasi sebelumnya. Karena petunjuk tentang Yuantai terlalu sedikit. Terlepas dari apakah pihak lain benar-benar memancing, saya pasti akan pergi ke Nigeria untuk mencari tahu. Tetapi model AI akan segera dikirimkan. Selanjutnya, lebih banyak dapat diandalkan untuk mencari petunjuk untuk menyelesaikan masalah. Sehingga saya bisa abaikan Nigeria untuk saat ini. Ya, Vera mengangguk dan berkata, keaslian petunjuk yang dikeluarkan oleh perkumpulan penghancuran King perlu dilakukan. Dan hamba juga percaya pada hasil analisis AI. Charlie mendecakkan liputan dan berkata sambil tersenyum. Jika perkumpulan penghancuran King benar-benar ingin memancing di Nigeria, mereka pasti akan mengirim satu atau tetua ketiga ke Nigeria untuk menunggu dan melihat. Begitu mereka memperkuat pertahanan mereka di Nigeria, kekuatan pertahanan di tempat lain pasti akan melemah. Jika AI dapat membantu saya menemukan lokasi lain dari masyarakat Poking di negara lain di sekitar Nigeria, dan saya pergi ke Nigeria dan membunuh lokasi lain dari perkumpulan penghancuran King di sekitarnya, apakah Victoria akan marah sampai mati? Vera tersenyum dan berkata, Tuan Muda mengatakan ini. Mengapa saya merasakan deja vu saat menonton Tom and Jerry? Niat provokatifnya terlalu jelas. Ya, Charlie mengangguk dan tersenyum. Karena kita tidak bisa mengalahkannya secara langsung. Kita harus menggunakan berbagai metode untuk terus-menerus memprovokasi dia, menyiksa kemauan dan mentalitasnya, dan membuatnya perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya. Pada saat ini, di markas perkumpulan penghancuran King, Tyrion melapor kepada Victoria dengan hormat. Tuan Ying, tetua ketiga telah tiba di Nigeria, dan saya telah mengatur agar gubernur istana tentara kanan keluar untuk menerima mereka secara pribadi. Juga telah bersiap untuk mereka. Tetua ketiga tersebut kini telah menetap di tempat pelatihan sementara di Nigeria. Victoria bersenandung dan bertanya kepadanya, bagaimana kabar pesawatnya? Tyrion menjelaskan, sesuai rencana awal, kami mengarahkan dan memasang alarm darurat palsu. Rute yang berangkat pesawat adalah dari Frankfurt, Jerman, ke Johannesburg, Afrika Selatan. Informasi rute penerbangan kargo ini dapat dilihat di semua perangkat lunak penerbangan. Perubahan darurat tidak akan muncul di informasi rute reguler. Hanya dengan memeriksa jalur penerbangan spesifik pesawat pada hari itu dapat melihat bahwa pesawat mendarat di Nigeria di tengah. Orang tidak akan memperhatikan di mana letak tengah pesawat kargo kita melakukan pengintaian alternatif. Namun jika pihak lain diam-diam mengawasi jalur penerbangan kita, dia pasti bisa melihat informasi lintasannya, dan pasti akan memperhatikan Lagos, Nigeria. Selama dia menganggap alternatif ini sebagai petunjuk, dia pasti akan jatuh ke dalam perangkap kita. Victoria bertanya lagi, apa selanjutnya? Apakah ada petunjuk lain yang dapat membantu pihak lain menemukan lokasi kita di Nigeria? Tyrion menjawab, Tuan, penerbangan ini mengirimkan sejumlah instrumen dan peralatan presisi buatan Jerman, bernilai lebih dari 40 juta dolar AS. Kami menyelesaikan pertukaran barang di bandara Nigeria, dan kemudian mentransfer barang yang ditukar melalui saluran khusus dikirim keluar dari bandara. Sebagian muatannya adalah peralatan profesional di ladang minyak dan gas yang disiapkan khusus untuk perusahaan minyak kita di Nigeria. Dan sebagian lagi adalah peralatan pengiriman senjata api presisi tinggi standar buatan Jerman. Peralatan jenis ini merupakan peralatan yang dikontrol di seluruh dunia.
Ekspor memerlukan pemeriksaan ketat terhadap kualifikasi pembeli dan dokumen persetujuan lengkap dari negara tempat pembeli berada. Kali ini kami menggunakan perusahaan finishing Afrika Selatan dan mengajukan izin impor di Afrika Selatan. Kami juga mengajukan izin penjualan dari Jerman, sehingga kami berhasil keluar dari Jerman. Ini juga salah satu petunjuk yang sengaja kami tinggalkan ke pihak lain. Ketika pihak lain memeriksa penerbangan dan menemukan bahwa pesawat telah melakukan pengintaian alternatif di Nigeria, kemungkinan besar mereka akan memeriksa kargo yang diangkut dan penerima informasi barang. Dengan sedikit pemeriksaan mendalam, mereka dapat mengetahui muatan tersebut berisi peralatan minyak dan gas serta peralatan khusus. Dengan cara ini, dia akan sangat yakin bahwa kumpulan peralatan tersebut adalah untuk kita gunakan sendiri. Dan kemudian akan curiga bahwa pengalihan kita hanya untuk menipu orang lain. Tujuan sebenarnya adalah Lagos, Nigeria. Dalam hal ini, dia pasti akan mengarahkan pandangan ke Nigeria. Dengan menggabungkan peralatan migas, dia sebenarnya dapat dengan mudah menebak bahwa lokasi kita di Nigeria kemungkinan besar adalah basis penambangan minyak. Lokasi di Nigeria adalah basis penambangan minyak dengan keuntungan tahunan lebih dari 2 miliar dolar AS, paling menguntungkan di antara banyak lokasi kita. Setelah kita membocorkan petunjuknya sendiri, akan sangat mudah bagi pihak lain untuk menemukan lokasi tersebut. Kita hanya perlu memeriksa lusinan lokasi satu per satu. Kita dapat menemukannya dengan mudah dan memilih untuk membawanya. Dengan menggunakannya sebagai umpan, menurutku itu bisa membuat pihak lain semakin menurunkan kewaspadaannya. Mungkin dia mengira dia telah menangkap ikan besar kali ini dan dapat menyebabkan kerusakan serius pada kita. Setelah mendengarkan penjelasan Tyrion, Victoria menunjukkan ekspresi kepuasan yang langka. Dia mengangguk sedikit dan mencibir. Benar, berbagai petunjuk terkait, saling bertautan dan mempesona, membuat orang pasti merasa menangkap ilusi sebuah ikan besar. Ketika dia memahami petunjuk yang terungkap, dia mungkin akan berteriak minta tolong pada Tuhan. Ketika dia mengupas kepompong dan menemukan ladang minyak, dia pasti akan berpuas diri lebih besar dari tambang tembaga tanpa biaya. Ketika dia membunuhnya dan ingin menggunakan trik lamanya lagi, tetua ketiga akan menyerangnya dan memenggalnya untuk menghindari masalah di masa depan. Tepat ketika Victoria dan Tyrion merasakan hal itu tersembunyi secara diam-diam. Saat Charlie mengantar Vera melewati ladang pengasingan di pagi hari Nordik, dia tidak akan melewatkan petunjuk ini. Pemandangan Nordik yang luas dan jarang penduduknya sungguh sempurna. Kedua sisi jalan ditumbuhi pohon pinus dan cemara tinggi yang diselimuti salju tebal. Sesekali melewati desa atau kota kecil, bisa melihat gugusan rumah kayu yang tertutup salju di suatu pertemuan. Sebagian besar bangunannya tidak terlalu tinggi, meski atap segitiga berserakan tertutup salju. Namun sisi-sisinya dicat dengan warna-warna cerah, membuat Anda serasa berada di negeri dongeng. Sejak matahari terbit dan pemandangan di kaca spion menyala, Vera telah melihat pemandangan di luar jendela dengan saksama. Vera berkata dengan mata penuh nafsu, "Aku telah bepergian ke banyak tempat selama 300 tahun terakhir. Juga telah mengunjungi banyak tempat favorit. Saya telah menetap di sana. Tetapi waktu tinggal di Eropa Utara adalah yang paling singkat. Saya belum cukup lama tinggal di sana." Charlie tersenyum dan berkata, "Saya telah meminta Helena untuk membantu menemukan pertanian yang cocok. Setelah rekonstruksi selesai, Nona Lavor dapat datang dan tinggal sesekali. Selain itu, dengan bantuan Helena, tidak ada informasi yang tertinggal di bea cukai saat masuk atau keluar. Tentu saja, tidak perlu khawatir akan ditemuan oleh Victoria." Vera mengangguk ringan. Dia benar-benar ingin terus tinggal di sini untuk sementara waktu. Namun ketika berpikir akan sulit bagi Charlie untuk menemaninya ke sini seperti saat ini, dorongan ini semakin melemah. Pada saat ini, ponsel Vera berdering. Dia mengangkat telepon dan menekan tombol jawab. Suara Tuan Raven terdengar di telepon. "Nona, saya telah menemukan beberapa petunjuk baru tentang pesawat itu." Vera bersenandung dan berkata, "Katakan saja, saya kebetulan bersama Tuan Wade." Setelah mengatakan itu, dia menyalakan speaker teleponnya. Meskipun dia tahu bahwa Charlie dapat mendengar setiap kata yang diucapkan Tuan Raven dengan jelas tanpa menyalakan pengeras suara, dia tetap melakukan tindakan yang tampaknya tidak perlu. Di ujung telepon lain, Tuan Raven berkata dengan hormat, "Nona, Tuan Wade, saya mengetahui bahwa pesawat telah mendarat di Afrika Selatan. Saya juga menemukan klien yang mengangkut barang. Saya juga menemukan rincian barangnya." Setelah itu, Tuan Raven menceritakan secara rinci informasi yang ditemukan di telepon, yang pada dasarnya sama dengan informasi yang ingin ditemukan oleh Victoria dan Tyrion. Setelah membicarakan petunjuknya, Tuan Raven berkata dengan penuh semangat, "Nona,
Saya yakin perkumpulan penghancuran King pasti ada di Nigeria. Dan kemungkinan besar terkait dengan eksplorasi minyak. Jadi saya memeriksa perusahaan eksplorasi minyak dalam skala tertentu di Nigeria dan yang memiliki kemampuan. Hanya ada lebih dari 20 perusahaan minyak dengan skala lebih dari 100 orang. Dan wilayah pertambangan yang mampu menampung ribuan orang. Di antaranya hanya ada 7 di dekat Lagos. Kemungkinan besar salah satu dari 7 perusahaan ini adalah perusahaan perkumpulan penghancuran King. Saya juga telah memverifikasi bahwa skala ketujuh perusahaan ini sangat besar, dengan keuntungan tahunan setidaknya 1 miliar dolar AS. Mereka memiliki sumber pendapatan yang besar. Setelah mendengar ini, Vera memandang Charlie dan kemudian berkata kepada Tuan Raven, "Tuan Raven, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Tapi kamu hanya dapat mengikuti petunjuk ini sampai di sini. Tidak perlu melanjutkan penyelidikan. Jadi, jangan menyelidiki terlalu banyak. Nanti akan membuka diri Anda secara mendalam." Tuan Wade yang akan menyetujuinya. Tuan Raven berkata dengan hormat. "Baiklah, Nona muda." Lalu ada Tuan Muda Wade. Vera menutup telepon, memandang Charlie, dan berkata dengan serius, "Tuan, sekarang tampaknya Nigeria adalah korban yang digunakan oleh Victoria untuk memikat Tuan agar muncul. Mereka dengan hati-hati merencanakannya untuk membuat kita percaya itu benar, dan kemudian datang ke pintu secara langsung. Untuk memancing Tuan Muda keluar, mereka bahkan menggunakan stasiun tentara mati yang sangat rahasia sebagai umpan." Charlie mengangguk dan tersenyum. "Jika kamu ingin aku pergi, maka aku pasti tidak bisa pergi. Setidaknya belum. Jika aku bisa mengetahui pergerakan 3 tetua perkumpulan penghancuran King, aku bisa menghadapinya di stasiun lain. Setelah yakin bahwa tetua ketiga telah meninggalkan Nigeria, aku dapat membunuh mereka." Ketika Charlie mengajak Vera mengunjungi kembali tempat lamanya di pinggiran Bergen, jauh di ladang minyak di Nigeria, Afrika Tenggara, sejumlah besar unit pompa sinar beroperasi 24 jam sehari di daratan yang luas. Seluruh dataran itu adalah gambar mesin yang berputar berulang kali, serta berbagai mesin lainnya. Sebagai produsen minyak terbesar di Afrika, perekonomian minyak Nigeria adalah andalan perekonomiannya. Ketika harga minyak internasional tetap tinggi, Nigeria pernah menduduki peringkat pertama di Afrika. Tidak bisa dikatakan bahwa Nigeria selalu menempati peringkat pertama dalam hal PDB, namun tidak menjadi masalah besar untuk tetap berada di peringkat 3 besar. Ladang minyak di bawah perkumpulan penghancuran King telah beroperasi di tanah ini selama beberapa dekade. Ladang tersebut diakuisisi oleh perkumpulan penghancuran King melalui cara khusus setelah Nigeria merdeka, memberikan kontribusi keuntungan yang besar kepada perkumpulan penghancuran King setiap tahun. Ladang minyak ini memiliki laba bersih setidaknya 10 hingga 20 miliar dolar AS setiap tahunnya. Dalam beberapa dekade terakhir, telah menghasilkan pendapatan tunai puluhan miliar dolar untuk perkumpulan penghancuran King. Ada banyak sekali industri dan pertambangan serupa di seluruh dunia. Namun di sini, ini memang salah satu lokasi paling menguntungkan di dunia bagi perkumpulan penghancuran King. Dan juga salah satu lokasi dengan nilai pasar tertinggi. Pada saat ini, di platform atas menara pengeboran yang menjulang tinggi di ladang minyak, 2 pria parubaya berdiri mondar-mandir, menghadap ke seluruh ladang minyak. Berdiri di depan, dekat pagar, adalah Swinton Wu, Panglima Istana Gubernur Tentara Kanan Perkumpulan Penghancuran King. Berdiri di belakangnya adalah Jenderal Chafren Yaun. Di antara 5 gubernur militer Perkumpulan Penghancuran King, Istana Gubernur Tentara Kanan mencakup banyak negara dan wilayah yang luas. Seluruh Eropa kecuali Rusia dan seluruh benua Afrika berada di bawah wilayah Istana Gubernur Tentara Kanan. Namun kantor Gubernur Tentara Kanan telah ditempatkan di berbagai negara Eropa dan belum pernah ditempatkan di benua Afrika. Alasan utamanya adalah kondisi di Afrika jauh lebih buruk daripada di Eropa. Dan kantor gubernur bukan hanya gubernur dan keluarga mereka juga tinggal bersama mereka di tempat kerja tetap mereka. Tentu saja tidak ada yang mau membawa keluarga mereka ke Afrika. Swinton jarang datang ke Afrika kecuali benar-benar diperlukan. Alasan dia membawa orang kepercayaannya, Chafren, ke sini terutama karena tetua ketiga itu tiba secara diam-diam di bawah perintah Tuan Ying. Dia diperintahkan oleh Tuan Ying untuk menerima secara pribadi, menemani secara pribadi, dan secara pribadi tinggal di sini sampai target muncul. Dibandingkan dengan Napoli di Italia Selatan, ladang minyak berasap dengan mesin yang menderu-deru sangatlah berbeda. Dalam beberapa hari setelah kedatangannya, Swinton sudah bosan dengan bau minyak mentah yang ada di mana-mana. Dia naik ke menara pengeboran yang menjulang tinggi, di mana dampak gangguan dan bau tidak separah di permukaan tanah. Chafren berdiri di belakang dan melihat dia mengerutkan kening. Jadi dia berkata,
Jika gubernur tidak terbiasa dengan lingkungan di sini, saya akan mencari hotel bintang 5 di pusat kota Lagos. Tetua telah masuk ke ruang rahasia bawah tanah, dan saya akan mengawasi semuanya di sini. Swinton menenangkan dan berkata dengan tenang. Tuan Ying mengatakan kepada saya bahwa saya harus mengawasi seluruh proses dan tidak membuat kesalahan. Jika sesuatu terjadi dan saya tidak ada di sini, saya tidak dapat menerima hukuman Tuan Ying. Chavren dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata dengan ketakutan. Saya tidak berpikir dengan hati-hati dan meminta gubernur untuk menghukum saya. Itu saja. Swinton mengulurkan tangannya, menghela napas, dan berkata, bukan masalah besar untuk bertahan selama beberapa hari. Tapi ini benar-benar sebuah ujian untuk bertahan dalam waktu yang lama. Saya tidak tahu apakah orang yang ditunggu akan datang. Kalau begitu, saya tidak tahu kapan dia akan tiba. Chavren berkata, Gubernur, bahkan Tuan Ying, tidak tahu siapa orang itu atau di mana dia berada. Dia hanya menunggu dan menunggu kematian. Tidak akan diketahui selama 3-5 hari, atau sampai 5 tahun. Swinton berkata dengan penuh emosi, karena Tuan Ying meminta hal ini, bagaimana mungkin kita dan menteri lainnya tidak mematuhinya? Tetapi tidak perlu terlalu pesimis. Saat ini, semua stasiun diam. Hanya petunjuk di sini yang telah terungkap. Selama pihak lain ingin terus diam-diam jika dia adalah musuh perkumpulan penghancuran King, ini adalah satu-satunya target yang dapat ditemukan. Saya pribadi menyimpulkan bahwa kemungkinan dia datang masih sangat tinggi. Chavren menambahkan, hanya saja Tuan Ying memilih tempat ini sebagai umpan, yang sungguh memilukan. Tahun lalu, tempat ini menyumbangkan keuntungan lebih dari 2 miliar dolar AS ke rumah gubernur tentara kanan, dan keuntungannya diserahkan kepada Tuan Ying berjumlah 1,6 miliar dolar AS. Ini adalah industri yang paling menguntungkan di rumah gubernur tentara kanan kita. Jika ada bahaya di sini, itu sama dengan kehilangan pabrik percetakan uang. Swinton mengangguk. Jika tetua ketiga benar-benar bernegosiasi dengan yang lain di sini, saya khawatir kita tidak akan bisa mengambil alih ladang minyak ini. Tetapi secara keseluruhan, kita mempunyai banyak industri seperti itu. Meskipun sebagian besar dari mereka mungkin tidak sebesar itu, seperti di sini. Pada akhirnya sedikit yang berarti banyak. Setiap tetesan menjadi sungai. Dan dampak yang sebenarnya bagi kita jika kehilangan ladang minyak tidak terlalu besar. Berdiri di belakangnya adalah Jenderal Chavren Yaun. Di antara 5 gubernur militer perkumpulan penghancuran King, Istana Gubernur Tentara Kanan mencakup banyak negara dan wilayah yang luas. Seluruh Eropa kecuali Rusia dan seluruh benua Afrika berada di bawah wilayah Istana Gubernur Tentara Kanan. Namun kantor gubernur tentara kanan telah ditempatkan di berbagai negara Eropa dan belum pernah ditempatkan di benua Afrika. Alasan utamanya adalah kondisi di Afrika jauh lebih buruk daripada di Eropa. Dan kantor gubernur bukan hanya gubernur dan keluarga mereka juga tinggal bersama mereka di tempat kerja tetap mereka. Tentu saja tidak ada yang mau membawa keluarga mereka ke Afrika. Swinton jarang datang ke Afrika kecuali benar-benar diperlukan. Alasan dia membawa orang kepercayaannya, Chavren, ke sini terutama karena tetua ketiga itu tiba secara diam-diam di bawah perintah Tuan Ying. Dia diperintahkan oleh Tuan Ying untuk menerima secara pribadi, menemani secara pribadi, dan secara pribadi tinggal di sini sampai target muncul. Dibandingkan dengan Napoli di Italia Selatan, ladang minyak berasap dengan mesin yang menderu-deru sangatlah berbeda. Dalam beberapa hari setelah kedatangannya, Swinton sudah bosan dengan bau minyak mentah yang ada di mana-mana. Dia naik ke menara pengeboran yang menjulang tinggi, di mana dampak gangguan dan bau tidak separah di permukaan tanah. Chavren berdiri di belakang dan melihat dia mengerutkan kening. Jadi dia berkata, jika gubernur tidak terbiasa dengan lingkungan di sini, saya akan mencari hotel bintang 5 di pusat kota Lagos. Tetua telah masuk ke ruang rahasia bawah tanah, dan saya akan mengawasi semuanya di sini. Swinton menenangkan dan berkata dengan tenang, Tuan Ying mengatakan kepada saya bahwa saya harus mengawasi seluruh proses dan tidak membuat kesalahan. Jika sesuatu terjadi dan saya tidak ada di sini, saya tidak dapat menerima hukuman Tuan Ying. Chavren dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata dengan ketakutan, saya tidak berpikir dengan hati-hati dan meminta gubernur untuk menghukum saya. Itu saja. Swinton mengulurkan tangannya, menghela napas, dan berkata, bukan masalah besar untuk bertahan selama beberapa hari. Tapi ini benar-benar sebuah ujian untuk bertahan dalam waktu yang lama. Saya tidak tahu apakah orang yang ditunggu akan datang. Kalau begitu, saya tidak tahu kapan dia akan tiba. Chavren berkata, Gubernur, bahkan Tuan Ying, tidak tahu siapa orang itu atau di mana dia berada. Dia hanya menunggu dan menunggu kematian.
Tidak akan diketahui selama 3-5 hari, atau sampai 5 tahun. Swinton berkata dengan penuh emosi. Karena Tuan Ying meminta hal ini, bagaimana mungkin kita dan menteri lainnya tidak mematuhinya? Tetapi tidak perlu terlalu pesimis. Saat ini, semua stasiun diam. Hanya petunjuk di sini yang telah terungkap. Selama pihak lain ingin terus diam-diam jika dia adalah musuh perkumpulan penghancuran King, ini adalah satu-satunya target yang dapat ditemukan. Saya pribadi menyimpulkan bahwa kemungkinan dia datang masih sangat tinggi. Chavren menambahkan, hanya saja Tuan Ying memilih tempat ini sebagai umpan, yang sungguh memilukan. Tahun lalu, tempat ini menyumbangkan keuntungan lebih dari 2 miliar dolar AS ke rumah gubernur tentara kanan, dan keuntungannya diserahkan kepada Tuan Ying berjumlah 1,6 miliar dolar AS. Ini adalah industri yang paling menguntungkan di rumah gubernur tentara kanan kita. Jika ada bahaya di sini, itu sama dengan kehilangan pabrik percetakan uang. Swinton mengangguk. Jika tetua ketiga benar-benar bernegosiasi dengan yang lain di sini, saya khawatir kita tidak akan bisa mengambil alih ladang minyak ini. Tetapi secara keseluruhan, kita mempunyai banyak industri seperti itu. Meskipun sebagian besar dari mereka mungkin tidak sebesar itu, seperti di sini. Pada akhirnya sedikit yang berarti banyak. Setiap tetesan menjadi sungai. Dan dampak yang sebenarnya bagi kita jika kehilangan ladang minyak tidak terlalu besar. Chavren mau tidak mau berkata, Gubernur besar, ada begitu banyak peluang untuk menghasilkan uang akhir-akhir ini. Mereka yang terlibat dalam sains dan teknologi dapat ratusan miliar dolar setahun. Mengapa kita tidak mengembangkan di bidang ini? Swinton tersenyum. Meskipun Chavren adalah orang kepercayaannya, dia tidak mengetahui rahasia tersembunyi yang hanya diketahui oleh keturunan keluarga Wu Ben. Dia juga tidak mengetahui identitas sebenarnya dan latar belakang Tuan Ying, Victoria Wu Ben. Jadi, dia berkata, dalam 400 tahun berdirinya perkumpulan penghancuran King, Tuan Ying sangat menyadari kebenaran abadi. Apa yang disebut teknologi mutakhir dan tren populer mungkin mampu menciptakan sejumlah besar produk dalam beberapa dekade. Kaya akan kaya raya, namun bukan sumber pendapatan yang stabil dalam jangka panjang bagi sebuah organisasi yang telah berdiri selama ratusan tahun. Secara historis, banyak orang, banyak keluarga, dan banyak perusahaan memanfaatkan peluang dan menjadi kaya secara tiba-tiba. Namun kebanyakan dari mereka menghilang karena gagal memanfaatkan peluang energi dan sumber daya berikutnya. Ini juga merupakan kunci mengapa keluarga Rockefeller di Amerika Serikat dapat bertahan dalam perkembangan selama bertahun-tahun. Aset inti keluarga Rothschild, seperti keluarga Rockefeller, sebagian besar berada di industri energi dan sumber daya. Industri teknologi mungkin memiliki peluang yang tidak terbatas dalam waktu singkat. Namun beberapa bidang mungkin tidak akan lama lagi akan tersingkir oleh teknologi baru lainnya. Kita para pejuang tentu saja tidak memiliki keunggulan di bidang ini. Siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan selalu berada di posisi terdepan? Mungkin meskipun ada sedikit perubahan, Anda akan kehilangan semua uang Anda. Jika Anda menginvestasikan 100 juta dolar AS dalam sebuah proyek teknologi, Anda mungkin tidak akan mendapatkan kembali 1 juta pada akhirnya. Tetapi jika Anda berinvestasi 100 juta dolar AS di beberapa sumur minyak, kemungkinan besar dalam 30 tahun ke depan, ini akan memberi Anda pendapatan 1 miliar dolar AS. Inilah pentingnya stabilitas, dan kemampuan untuk menahan guncangan juga merupakan sebuah indikator penting. Jika besok terjadi perang dunia, apakah chip dan ponsel pintar masih akan menghasilkan uang? Saya tidak tahu. Tapi Anda pasti bisa mendapatkan lebih banyak uang dari minyak, baja, dan logam non-besi. Victoria hampir berusia 400 tahun dan tidak memiliki kecerdasan bisnis modern. Dia konservatif dan telah menetapkan inti yang tak tergoyahkan untuk peta bisnis perkumpulan penghancuran King melalui pemahamannya tentang dunia selama bertahun-tahun dengan energi dan sumber daya sebanyak mungkin. Menyaksikan revolusi industri dan perang dunia, ia tahu betul bahwa perkembangan dunia, batu bara, minyak dan gas alam akan tetap menjadi sumber energi utama untuk waktu yang lama. Di masa depan teknologi berkembang, baik kemajuan atau kemundurannya, baja, logam mulia dan logam non-besi juga menjadi prioritas utama masyarakat industri. Bahkan jika dunia pecah dan menjadi gurun, dan semua perusahaan teknologi global bangkrut, energi dan sumber daya masih bisa bertahan. Oleh karena itu, ladang minyak dan pertambangan menyerahkan sebagian besar aset yang dikumpulkan perkumpulan penghancuran King selama ratusan tahun. Tentu saja, ada faktor lain yang sangat penting di sini, yaitu, di belahan dunia manapun, ladang minyak dan pertambangan lebih cenderung melakukan konstruksi teknik tersembunyi dan menyembunyikan banyak orang.
Tambang tembaga memperluas terowongan internal dan permukaan kerja, serta membangun komunitas di bawah tanah. Karena ini adalah tambang, proyek besar ini dapat ditutup sepenuhnya. Chavren mungkin memahami sudut pandang Swinton dan menghela napas. Setelah mendengarkan kata-kata gubernur, saya menyadari bahwa itu adalah keinginan mereka sendiri. Swinton terkekeh, melihat pompa minyak yang tak terhitung banyaknya di bawah, dan menghela napas. Semakin sederhana model bisnisnya, semakin dapat diandalkan. Lihatlah mesin pompa ini. Setiap kali berputar, mereka akan memompa minyak dalam jumlah besar yang dapat dikonversi ke dalam dolar AS. Mesin ini beroperasi 24 jam sehari. Selama kita menggambarkan minyak mentah yang diekstraksi ke pipa dan mengangkutnya ke pelabuhan, para pedagang minyak akan menggunakan kapal tanker untuk mengangkut minyak ke seluruh penjuru dunia. Dan yang harus kita lakukan hanyalah menunggu di sini untuk menghitung uangnya. Begitu saja. Kita tidak perlu khawatir tentang apa yang populer saat ini atau apa yang akan populer besok. Apalagi siapa yang akan menggunakan inovasi teknologi untuk menghancurkan lapangan kerja kita. Sampai para ilmuwan tersebut memahami penelitian tentang fusi nuklir yang terkandung di dalamnya, kita tidak akan pernah khawatir untuk menghasilkan uang di sini. Chavren mengangguk berat dan menghela napas. Perkumpulan penghancuran King telah mampu berdiri di dunia selama 400 tahun. Dan itu tidak dapat dipisahkan dari pandangan masa depan Tuan Ying. Setelah itu, dia bertanya kepada Swinton, Gubernur Besar, jika waktu menunggu di sini masih belum pasti, apakah Anda ingin saya mengatur seseorang untuk merenovasi tempat tinggal dengan lingkungan yang sesuai untuk Anda? Swinton berpikir sejenak, dan berkata, tidak perlu. Tuan Ying sangat mementingkan masalah ini, dan mungkin ada informan lain. Sebelum musuh misterius itu muncul, Anda dan saya harus berusaha cerdas dan berhati-hati tentang pekerjaan. Jangan meninggalkan kesan yang berbisik pada Tuan Ying. Charlie menemani Vera dan berjalan mengelilingi Bergen sampai gelap sebelum memulai perjalanan pulang ke kota Oslo. Dalam perjalanan pulang, Vera menyarankan kepada Charlie, karena Tuan Muda ingin menunggu tetua ketiga perkumpulan penghancuran King meninggalkan Nigeria dan membunuh Karabin yang kembali. Mengapa tidak memanfaatkan waktu untuk melindungi Nigeria dengan jaringan darat dalam waktu dekat? Sangat mungkin naik pesawat dan mempersiapkannya terlebih dahulu. Mungkin Anda dapat ditempatkan di antara orang-orang yang meninggalkan negara itu. Charlie mengangguk dan berkata, masalah ini perlu dilakukan dalam 2 langkah. Yang pertama adalah meminta seseorang pergi ke Nigeria terlebih dahulu dan membeli perusahaan mesin penjual otomatis yang ada. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk menyesuaikan sejumlah perangkat keras dan sejenisnya di Afrika. Mesin penjual otomatis yang saat ini beroperasi di wilayah lokal mungkin tidak memiliki peralatan pemantauan. Vera setuju. Menyesuaikan perangkat keras juga dapat dibagi menjadi 2 langkah. Langkah pertama adalah menyesuaikan sekumpulan peralatan pemantauan yang dapat dihubungkan ke internet, yang dapat langsung digunakan untuk mengubah peralatan lama dan memasukkannya ke dalam gunakan sesegera mungkin. Langkah kedua adalah menyesuaikan langsung yang baru. Mesin penjual otomatis yang mengintegrasikan semua fungsi yang Anda inginkan. Charlie berpikir dan bertanya, seharusnya tidak sulit untuk menyesuaikan peralatan pemantauan yang dapat dihubungkan ke internet, bukan? Ini sangat sederhana, jawab Vera yang berpengetahuan luas dan memiliki pengetahuan jauh lebih banyak dari Charlie. Vera menjelaskan, untuk mewujudkan permintaan ini, tidak lebih dari 2 modul, pemantauan dan komunikasi. Perusahaan pemantauan terbesar di dunia ada di Cina. Peralatan pemantauan seperti apa yang bisa ditemukan? Sedangkan untuk komunikasi, kita juga memiliki banyak perusahaan besar terkemuka di dunia. Perangkat kerasnya juga mudah disesuaikan dengan kebutuhan. Anda dapat dengan cepat mengoordinasikan pemasok perangkat keras. Bahkan banyak perusahaan pemantauan yang memiliki peralatan pemantauan nirkabel berdasarkan jaringan operator. Beberapa berdasarkan Wi-Fi, dan beberapa bahkan tidak memerlukan Wi-Fi, dan layanan data operator lokal. Kita hanya perlu meminta mereka sedikit memodifikasi perangkat kerasnya. Charlie bertanya kepadanya, jika kita menggunakan solusi yang disediakan oleh produsen ini, maka semua pengawasan video akan diunggah ke server mereka terlebih dahulu, bukan? Ya, Vera mengangguk. Berdasarkan solusi mereka, kita perlu menggunakan layanan cloud mereka. Ini tidak lebih dari gambar real-time yang diambil oleh kamera, yang dikirimkan ke server mereka melalui jaringan, dan kemudian dikirim ke terminal oleh server mereka, untuk dilihat pelanggan kapan saja. Kita dapat menggunakan metode ini untuk menerapkan pemantauan terlebih dahulu, dan kemudian memerintahkan teknologi kita menyinkronkan semua data video dari server mereka ke database model AI. Layar pemantauan tidak bisa sepenuhnya pribadi, tapi ini tidak menjadi masalah.
Karena penyedia ini pasti menyediakan layanan data untuk sejumlah besar perangkat untuk menghemat kapasitas server. Mereka tidak akan secara aktif menyimpan data video pelanggan untuk meminta mereka membantu menyimpan data. Pada dasarnya, tidak ada risiko kebocoran. Oke, Charlie segera berkata. Kalau begitu saya akan membeli semua perusahaan mesin penjual otomatis di Nigeria terlebih dahulu. Juga akan meminta negara menemukan solusi perangkat keras untuk mewujudkan pemantauan bandara dan pelabuhan utama di Nigeria secepat mungkin. Madagaskar, terletak di Tenggara Afrika, adalah negara kepulauan terbesar di Afrika. Pantai barat Madagaskar memiliki garis pantai yang panjang dan dataran yang luas. Rumah bangsawan Ket Van, ayah dari keluarga Schulz, terletak di sini. Dikatakan sebagai sebuah rumah bangsawan. Namun sejauh mata memandang adalah hamparan padang rumput Afrika yang luas. Padang rumput tersebut penuh dengan pohon baobab yang lebat dan menjulang tinggi. Ketika Ket Van pertama kali datang ke Madagaskar, dia tidak terbiasa. Untungnya, Charlie tidak tragis nyawa orang tuanya sampai mati. Dia mengizinkan Sophie menyumbangkan lebih banyak uang untuk memperbaiki kondisi lelaki tua itu. Ket Van bisa membeli lebih banyak tanah dan membangun rumah bangsawan dan villa megah seperti istana. Benar-benar menjadi pemilik tanah di Madagaskar. Saat villa ini masih dalam tahap pembangunan. Karena ukuran villa yang diinginkan terlalu besar. Meskipun tim konstruksi terbaik telah dikerjakan, dibutuhkan setidaknya lebih dari 1,5 tahun untuk menyelesaikannya. Banyak bahan dekorasi yang tidak tersedia di Madagaskar. Salah satu negara kurang berkembang di dunia. Sehingga hanya dapat diangkut dengan pesawat dengan biaya berapapun ke Madagaskar dari seluruh dunia. Ket Van kini fokus pada 2 hal setiap hari selain makan, minum, dan berhubungan seks. Yang pertama, mengawasi pembangunan villa, dan naik helikopter untuk berpatroli di wilayahnya. Wilayahnya sangat luas dan hanya ada 4 orang. Luasnya lebih dari 1.000 km persegi, dan hampir tidak ada jalan beraspal. Kalau mau patroli, selain naik kuda harus naik helikopter. Harus dikatakan bahwa Madagaskar sangat terbelakang sehingga ketika terbang dengan helikopter, apa yang Anda lihat hampir merupakan pemandangan yang sepenuhnya primitif. Kepadatan hewan pembohong jauh lebih tinggi daripada di kebun binatang. Pohon memberi orang perasaan kejam dan pembohong di dunia primitif. Dan pada saat yang sama, ia juga memiliki keajaiban surga. Pada awalnya, lelaki tua itu mabuk karena duduk di helikopter dan menyaksikan pemandangan dan matahari terbenam setiap hari. Namun, seiring berjalannya waktu, pemandangan kemanapun dia memandang hampir sama. Lambat laun dia merasa sedikit bosan karena villa itu akan segera dibangun sehingga dia bisa menjaga dirinya dengan baik. Tepat ketika dia mendarat dan keluar dari helikopter, pengurus rumah tangga tua yang telah bersamanya selama bertahun-tahun berlari dengan telepon satelit. Dia buru-buru berkata, "Tuan, Nona Sophie menelepon Anda. Dia mengatakan ada sesuatu yang mendesak dan meminta Anda untuk meneleponnya sesegera mungkin ketika kamu kembali." Tidak ada jangkauan jaringan komunikasi nirkabel di wilayah tempat lelaki tua itu berada. Ia hanya dapat menerima panggilan melalui satelit. Hal yang sama berlaku untuk berselancar di internet. Menelepon hanya dapat menggunakan telepon satelit yang kikuk dengan sedikit fungsi. Jadi lelaki tua itu hampir tidak pernah membawanya. Pengurus rumah tangga ditempatkan di pinggangnya. Mendengar bahwa cucunya ada urusan penting di sini, dia segera mengambil telepon dan menelepon balik Sophie sambil memegangnya dengan kedua tangannya. Panggilan itu segera tersambung. Sophie di ujung sana berkata, "Kakek, aku punya kabar baik untukmu." "Apa kabar baik-baik saja?" Ket Van bertanya padanya. "Mungkinkah Charlie memintaku kembali?" Sophie menjawabnya, "Tidak terlalu bagus." Setelah itu, Sophie menambahkan, "Tuan Wade menelepon saya. Dia mengatakan bahwa ada tugas mendesak untuk Anda. Jika Anda dapat menyelesaikannya dengan baik, dia akan memberi Anda lebih banyak kemudahan sebagaimana mestinya." "Benarkah?" Ket Van bertanya dengan cepat. "Misi mendesak apa? Apakah dia menginginkan lemur di Madagaskar atau pohon baobab di sini?" "Tidak satu pun," Sophie berkata. "Tuan Wade meminta Anda membeli semua perusahaan yang mengoperasikan mesin penjual otomatis di Afrika, dimulai dengan Nigeria." "Perusahaan yang mengoperasikan mesin penjual otomatis." Ket Van mengira dia telah mendengar sesuatu yang salah. Ket Van bertanya dengan ragu. "Ahli bisnis macam apa Charlie itu? Mengapa dia mengincar bisnis mesin penjual otomatis di Afrika?" Sophie berkata, "Saya tidak tahu detailnya. Tapi Tuan Wade mengatakan bahwa lebih cepat lebih baik, terutama Nigeria. Kita harus mengeluarkan secepat mungkin." "Nigeria?" Ket Van mendecakkan permintaannya dan bertanya padanya. "Kalau begitu, bisakah aku pergi ke Nigeria secara langsung?"
Ya, Sophie berkata. Tuan Wade mengatakan, Anda diizinkan meninggalkan Madagaskar selama periode ini. Dan cakupan aktivitas Anda dapat mencakup ke negara dan wilayah manapun di Afrika. Bagus sekali. Cat Van memukul pahanya dengan penuh semangat. Saat saya membuka mata setiap hari, saya hanya melihat pohon baobab. Saya hampir merasa mual. Nigeria tampaknya relatif kaya di Afrika. Jadi seharusnya lebih nyaman daripada di sini. Sophie berkata, kakek, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Jika kamu bisa memuaskan Tuan Wade, kamu mungkin kembali ke Tiongkok. Jika tidak, bukan tidak mungkin memberi cuti keluarga untuk jangka waktu tertentu dalam setahun. Ya, Cat Van mengangguk berulang kali. Saya tahu ini. Jangan khawatir. Saya akan segera mengatur perjalanan dan berangkat ke Nigeria hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.